jalur VBus IF5P0. Jadi di sini harus ada 5 volt waktu dicolok USB 1000 ini. Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tadi saya bongkar-bongkar nih, nemu di tumpukan handphone, nggak ada tulisan apa-apa, cuman begini, tablet. Terus saya coba hidupkan, ya ini tablet SMT 835, Samsung SMT 835, nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada keterangan, jadi saya nggak tahu. Tapi iseng coba saya cek, kemudian ternyata baterainya kosong. Saya cek baterainya, ternyata kosong. Saya tembak menggunakan ini. Nah, jadi tempel di sini kebetulan sama persis, tinggal nempel baterai doang begitu. Tempel ke sini, masuk kurang lebih 3 ampere tadi, ya, sampai 3 ampere. Wow, saya pikir besar banget nih kan. Tapi ya memang karena tablet kan baterainya besar ya. Kemudian saya standby kan beberapa jam, cek and recheck, alhamdulillah ternyata terisi sampai ampernya 0. Saya cek sudah ada tegangan 4,3 volt di baterainya. Saya pasang, kemudian saya coba nyalakan. Dan ini kita coba nyalakan ya. Ini dari kondisi dia mati, kita coba nyalakan. Nah, ini saya konsletkan tadi. Nih, Samsung Galaxy Tab 4. Jadi impossible rasanya ada konsumen nggak ngambil handphone sebagus ini gitu loh. Ini ya, nyala, termasuk kameranya apa. Saya cek normal. Nah, di sini nampak kendalanya. Ternyata handphone ini nggak bisa ngecas. Jadi begitu saya ambil charger, tidak ada sama sekali pergerakan ampere. Nggak ada ampernya sama sekali. Nih, ini udah saya colok nih 5 volt nih ya. Ini kalau saya pindahkan ke handphone saya, charger ini, jadi untuk membuktikan ke kawan-kawan, ini chargernya jalan ini, ngecas. Kabel ini ada tegangannya. Kemudian saya colok di tabletnya, nggak ada sama sekali. Wah, mantap nih, saya pikir sekalian buat analisa kawan-kawan ya, buat analisa bagaimana kita menyelesaikan kasus not charging, tidak ngecas sama sekali ya. Apa tahap-tahapnya? Sebenarnya sama kemarin sudah saya sampaikan, cuman ini kita lihat sama-sama, kita tunjukkan, kawan-kawan lihat bagaimana pengerjaannya. Yang pertama kawan-kawan ya, kita harus pastikan VBus itu naik ke atas, masuk ke atas dari bawah ini, dari board bawah ini, nyebrang ke atas. Dia melewati fleksibel, konektor, sampai nanti seharusnya kalau proses cas berjalan, IC cas bekerja, maka akan ada tegangan di baterai, konektor baterai. Jadi itu tahap pertama. Jadi mau kita cek pakai apa nih? Pakai aktif atau pakai pasif? Nah, tapi kita tidak sesakti itu. Kita membutuhkan petunjuk. Jadi di sini di Borneo Schematic itu ada skemanya. Walaupun tidak ada hardware solutionnya. Ada, nemu saya dapat. Plus ya, ini skemanya, plus layoutnya. Wah, mantap ini gitu kan ya. Toh kita teknisi, ini yang kita jadikan andalan. Oke, jadi kalau sudah dapat begini, ada 2. Nah, tinggal kita enable page ini aja. Compare aja nih. Kita compare. Ini 1 layoutnya ya. Kemudian skematiknya kita combine juga. Kita sandingkan seperti ini. Jadi udah dapat nih. Jadi saya pengen menunjukkan, memang dari tadi ya, dari dapat ini, dari nemu, saya tahan betul untuk mengerjakannya. Jadi betul-betul tidak saya kerjakan, tidak saya garap. Saya pengen menunjukkan ini ke kawan-kawan sekalian, supaya nanti kawan-kawan juga, oh begitu toh caranya.
Nah, baik. Jadi untuk kasus not charging, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mencari jalur bebas. Kita harus mencari jalur bebas. Harus kita ukur di bebasnya, baik secara aktif maupun secara pasif. Kebetulan lagi, enak banget ya, layoutnya itu bot atas bawah. Ya, bot atas bawah. Ini atas, bot atas, nah, ini bot bawah. Jadi enak banget. Kita harus temukan ininya, konektor casnya. Jadi dari sinilah awalnya masuk tegangan ya kan kawan-kawan ya. Di sini. Nah, ini menjadi konsep kita dalam melakukan pengukuran. Ini biar enak kayak saya balik aja sesuai dengan PCB kita nanti nih. Ya. Ini saya putar. Nah, begini. Jadi colokan casnya dari sini nih. USB 10.000. Ini konektor USB-nya, konektor Type C-nya. Tinggal kita cari nanti di sini. Di mana dia rangkaiannya? Di sini ya, kita harus temukan. Double klik. Tuh. Dapat ya. Ini adalah konektor bot bawah, konektor cas di bagian bawah, di bot bawahnya. Di sini terlihat. Nah, nemu kita, dapat kan? Jalur bebas IF5P0. Jadi di sini harus ada 5 volt waktu dicolok USB 1000 ini. Ya, tapi begitu kita perhatikan ternyata jalur bebas IF5P0 ini tidak ada test point. Kawan-kawan lihat, bebas tok gitu, A4. Kemudian kaki A9 bebas lagi. Ya ini ya. Jadi bebas ini berapa kaki? A4, A5, kemudian ada lagi nggak? Di bagian kanan ada juga di B9 ini. Kemudian di B4. Inilah jalur bebas, seharusnya ada 5 volt. Jadi begitu kita colok cas di sini harus ada 5 volt. Cuman nggak ada test point-nya. Ya kan? Waduh, gimana nih? Oke. Kalau nggak ada test point-nya di bagian pertama ini, kita pindah ke jalur berikutnya, jalur bebas IF5P0 nih. Ini kita double klik ya. Kita double klik kemudian kita next seperti ini. Nah, ini tadi masih sama. Nah, di sini ada bebas IF5P0. Masuk ke sebuah komponen. Apa ini? Ya, anggap kita nggak tahu. Apa ini? HDC 10.002 di kaki nomor 57. Kemudian yang di sebelah kanan ada nggak? Sebelah kiri nggak ada ya. Kaki 5 dan 7 dari komponen ini. Apa komponen ini? Kita lihat ya. Tinggal di double klik saja, maka di sebelah kanan akan kelihatan. Di sebelah kiri maksud saya. Di sebelah kiri kelihatan. Oh, ini adalah konektor bot bawah yang ada di bot bawah. Ini dia. Ini dia. Nah, kalau kita lepas begitu. Ini copot dulu. Jadi, tentu yang namanya tegangan ini pasti mengalir dari konektor baterai ini menuju bot. Biasanya ini ilmu kebiasaannya Samsung, jalur bebas itu tidak di kaki-kaki ini, tetapi ada di bagian samping ini. Ini harus kita buktikan terlebih dahulu, ada atau tidak tegangan bebas di bot ini. Kalaupun berbeda dari kebiasaan, maka kita harus cek satu persatu kaki di sini. Ada nggak bebasnya? Ada nggak 5 volt dari charger ini? Ini saya copot saja biar lebih mudah ya. Oke, ini tetap saya alas. Kita cek pakai mikroskop. Biar nggak gerak-gerak ini nih, kita kasih sesuatu ini. Nampaknya kita kasih solasi aja ya. Jadi kita nggak pakai PCB holder. Nah ini saya tempel aja di sini nih, biar nggak bergerak, supaya kita bisa cek satu persatu. Dan ini dalam kondisi charger dicolokin. Baik, nah itu HDC 1002 ya. HDC 1002 kita cek, ada nggak tegangan. Nah di kaki ini harus ada tegangan 5 volt. Ini kita lakukan pengukuran aktif langsung ya, dengan skala volt DC. Nah ini kabel saya di sini yang hitam. Ini bisa kita cek satu persatu di sini. Tapi ya dari keterangan tadi, dari keterangan
di Borneo skematik itu di kaki 5 dan 7. Nah, titiknya ada di sebelah kanan ini. Ya, titiknya ada di sebelah kanan ini. Nah, tapi tadi saya katakan Samsung punya kebiasaan. Dia naruh febasnya itu di samping ini. Ya, di samping. Langsung aja kita to the point saja di sini. Set. Ada nggak? Nih ya, kabel saya. Hitamnya saya pindah dulu ke sini, ke ground yang lebih. Nah, nggak ada. Ini kabel kita kalibrasi terlebih dahulu bila perlu. Bila perlu kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini saya kalibrasi. Ini ada tegangan 5 volt. Ini di kabel buaya ya. Pakai jepitan buaya saya. Pakai begini. Nah, ada 5 volt. Jadi seharusnya karena power supply ini juga kita set 5 volt. Kemudian ini tadi kita colok. Maka seharusnya di board ini ada 5 volt. Di mana dia? Karena memang tidak ada test point di area ini. Nah, kebiasaannya langsung di konektor. Kaki 5 dan 7. Nih, tadi di sini nggak ada. Tidak ada. Di satunya tidak ada. Tidak di situ dia. Kita cek satu per satu. Ya, kita cek satu per satu. Kalau tadi titiknya di sebelah kanan, maka satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seharusnya di sini dia. Nah, mana ada nggak tegangannya? Tuh, 2, 3, 4, 5. 5 dan 7 ini nggak ada. Nah, tidak ada tegangan. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial servis handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 1,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.